Pertanyaan tadi R1 dan R3 seri? Enggak, karena ada R5, ada cabang. Kemudian R2 dan R3 paralel? Enggak, karena ada R5. Jadi dengan kata lain, nih rangkaian ini nggak bisa disederhanakan dengan aturan main seri dan paralel. Paham? Nah, perlu trik lain untuk menyederhanakannya. Di antaranya sifat arus listrik itu, kalau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, jadi di dua titik jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka titik tersebut beda potensialnya 0 atau potensialnya sama. Jadi kalau ini rangkaiannya dalam keadaan setimbang, jadi yang pertama, jika R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, jadi perkalian apanya? Perkalian silangnya sama, maka rangkaian tersebut dikatakan dalam keadaan setimbang. Kalau dalam keadaan setimbang, nih titik yang ini Pak diberi nama A, ini Pak diberi nama B. Potensial di A sama dengan potensial di B, sehingga R5 dapat diabaikan. Kalau diabaikan rangkaiannya jadi gimana? Kalau diabaikan jadi gimana? Jadi gini doang kan? Nih. Tuh. Ini R1, 2, 3, 4. Betul? Itu kalau R5-nya diabaikan. Tetapi kalau yang syarat yang kedua, jika R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4, ini dikatakan tidak setimbang. Kalau tidak setimbang, itu artinya PA tidak sama dengan PB. Itu artinya R5 tidak dapat diabaikan. Kalau tidak dapat diabaikan, lalu perlu trik lain. Gimana trik lainnya? Dibuat ini bentuknya kayak huruf D atau kayak huruf O atau persegi, dibuat jadi huruf Y. Nih, jadi mengganti huruf D menjadi Y. Ini Pak diberi nama RA, RB, RC. Sudah? Kalau sudah diganti, jadi rangkaiannya sekarang bisa begini. Nih, ini yang penggantinya. Terus yang nggak diganti tetap. Berarti ini R berapa? R2. Yang ini R3. Lalu yang diganti R berapa saja? R1, R5, dan R4. Ini RA, RB, RC. Kamu sampai sini nak? Halo. Nah, kalau sudah diganti jadi gampang. RB sama R2 apa? Nih, RB sama R2
seri. RC dan R3 habis itu, nah sekarang jadi bisa lagi disederhanakan seri dan paralel. Nah masalahnya bagaimana cara mencari RA. RA itu diapit oleh hambatan berapa aja? 1 dan 4. Yang mau diganti dijumlah semua. Terus kemudian RB, lihat RB. RB diapit oleh berapa? R1 dan R5. Ganti semua. Lagi, RC diapit oleh siapa? R4 dan R5. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Kalau nggak ada,
Udah? Coba nomor 1 dan nomor 2 kasusnya gimana? Perkalian silangnya gimana perkalian silangnya? Iya, perkalian silang nomor 1 perkalian silangnya sama, nomor 2 nomor 2 beda sama? Sama. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 2 perkalian silangnya sama. Nah, coba kamu hitung. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Jadi rangkaiannya bisa disederhanakan kayak gimana? Gini ya. Nih. Nah, gini. Ini berapa? 5, terus 20, terus 40, terus 10. Ini Oke. Berapa R totalnya? 25, 50. Terus siapa ya? Maka 1/R paralel 1/25 1/50. Berapa? Oke, balik 50/3. Berarti R totalnya R paralel tambah 10/3 ohm. Maka hasilnya adalah 60/3 ohm atau 20 ohm. I totalnya berarti V total per R total. Jadi 120 bagi 20 6 ampere. Paham? Kalau udah sekarang Pak Hadi nanyanya kuat arus yang dilewati atas kan? Yuk, kesini sebut I1, kemari I2. Masih ingat? Oke. Prinsipnya semakin besar hambatan yang dilewati, arusnya makin kecil. Maka kamu boleh pakai perbandingan I1 banding I2. Yang dilewati I1 berapa nah? Iya, dari mana? 5 plus 20. Yang dilewati I2 berapa nah?
sama 40. Jadi I1 banding I2 1/25 banding 1/50. Maka kalau dibagi jadi berapa itu? 2 banding 1. Paham? Yang Paha ditanya I berapa sih? Yang Paha ditanya I1. Maka I1 adalah angka perbandingannya berapa? 2. Jumlah perbandingannya 3 kali total dapat gitu. 4. Salah. Nah, dengan cara yang sama coba hitung yang nomor 2. Ayo. Jadi Prames jangan I gitu ya. Hitung. Jangan sampai Prames jadi Rames nanti. Kenapa Renata? Renara jadi Renata jadinya. Oh iya. Jadi ini pertemuan keempat kan. Di minggu depan kita tinggal latihan soal. Pertemuan ke-7 UH. Oke. Kenapa Maya? Gimana tadi diagnosis TKA-nya? Kira-kira hasilnya bagus. Itu KO. Ya, salah satu cara blame KO. Iya itu tulisannya KO. Salah satu cara ini. Kata berpusing. Oh, kirain KO. Tapi ini cuma berlaku kalau dia bisa dibandingin. Kalau misalnya 77 sama 8 itu kan nggak bisa lah. Mana nih? Misalnya serinya yang I1 Din? Nomor 2 berapa? R totalnya? 40. Berarti 3. Berarti iya. Jadi dapatnya 1 ampere ya jawabannya. Nah sekarang Pak dihapus yang ini. Jawaban tadi 2. Wow.
Nah, berikutnya adalah ini nah. Hukum Kirchhoff. Ini juga udah pernah dibahas SMP, tapi SMP hanya Kirchhoff 1. Kirchhoff 1 bunyinya jumlah arus masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus keluar titik percabangan. Yang kedua, hukum Kirchhoff kedua. Nah, ini belum dibahas di SMP. Apa bunyinya? Gini. Jumlah tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Maksudnya apa? Gini nah. Nih, ini rangkaian tertutup kan? Nah, maka jumlah tegangannya kalau dijumlah semua, berarti jumlah tegangan itu apa? Lihat sini. Ini A, B, C, D. Maka jumlah tegangan berarti VAB, VBC, VCD, VDA 0. Gitu. Jadi ini tidak lain sama dengan dari A ke A itu makanya 0. Paham ya maksudnya ya? Jadi dari A ke A itu sama dengan 0. Jadi wajar kalau bunyinya jumlah tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, tegangan itu bisa ditimbulkan. Jadi nanti ini kalau pakai bahasa kalimat matematik jadi gini. Jumlah GGL induksi, GGL baterai, jumlah baterai, dan jumlah I kali R sama dengan 0 gitu. Kalau mau pakai bahasa simbol. E itu baterai. Ini baterai. Atau GGL, gaya gerak listrik. I kuat arus. Terus R hambatan. Nah, walaupun arus listrik dan GGL induksi itu bukan besaran vektor, tapi buat membahas ini kita pakai arah putar. Maksudnya apa? Jadi ada perjanjian tanda. Nih, perjanjian tanda. E bertanda positif jika loop mengenai kutub positif lebih dulu. Kemudian I bertanda positif, ingat ya bukan arah ya. Jika arah arus listrik searah dengan arah loop.
Pak Hadi. Contoh soal nomor 1 udah bisa dihapus? Bisa. Hukum Kirchhoff 2 untuk menyelesaikan masalah sederhana nggak terlalu manfaat. Kenapa? Karena jadi rumit, gitu, jadi panjang, jadi berkepanjangan. Tetapi untuk membahas masalah yang tidak bisa disederhanakan secara seri dan paralel, dia akan bermanfaat. Kayak ini nih, lihat. Ini kan soal sederhana. Kalau ditanya berapa kuat arus yang mengalir, ini rangkaian apa? Betul. Ada cabang? Nggak ada. Jadi rangkaian apa? Seri. Berapa I yang mengalir? R, IRP total dibagi R total kan? Jadi berapa? 120 tinggal bagi 25 kan? Berapa? 4,8. Paham? Langsung dijawab. Kalau mau pakai Kirchhoff 2 bisa. Aturan mainnya tadi kita buat loop dulu. Misal loopnya gini, terus arah arusnya gini. Nah nih, ayo kalau mau pakai itu gimana tadi? Pakai perjanjian tanda sigma E dikali R 0. Ayo coba lihat. Ini kena kutub apa dulu nak? Negatif, maka min berapa? 120. Loop ini dengan I searah berlawanan. Searah, berarti positif I dikali I-nya melewati berapa? Hambatan luar 20 dan hambatan dalam 5. Betul? Dapat kan? 4,8. Kan sama juga kita tadi nyari apa? P total per R total kan? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau untuk rangkaian sederhana Kirchhoff 1 bisa Kirchhoff 2 bisa diterapkan. Tapi mubazir, ngapain repot-repot begitu? Nah, dia akan bermanfaat kalau menyelesaikan rangkaian yang kompleks. Ini soalnya yang ini. Ini yang ini. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya kompleks sekarang? Maksudnya nih. Ya. Itu kan soalnya ini pembahasannya. Nah, tentukan kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan. Nah, tuh. Coba 2 dan 4 boleh di seri. 2 dan 4 bisa di seri. Karena ada 3. Terus 2 dan 3 juga nggak bisa di seri karena ada 4. Jadi rangkaian ini nggak bisa disederhanakan secara seri dan paralel. Mau disederhanakan pakai Weston nggak bisa karena di sini ada sumber tegangan. Ngerti? Kalau ini bukan sumber tegangan bisa disederhanakan sama Weston. Sampai sini paham? Nah, yang nggak bisa disederhanakan kayak gini, kita jadikan ini 2 loop. Loop pertama 1, loop kedua. Pak, boleh nggak loopnya itu arahnya beda? Yang ini searah jarum jam kan? Ini searah, boleh nggak berlawanan? Boleh.
Jadi namanya juga pemisalan. Jadi terserah. Kemudian arah arusnya Pak Hadi misalin gini. Ini I1, yang ini I2, ini I3. Pemisalan sembarang saja. Lalu kalau nanti hasilnya angkanya akan sama, cuma plus minusnya aja beda. Karena dia bukan apa? Bukan vektor, jadi nggak masalah plus minus. Ada pertanyaan lagi nih? Sudah? Oke, coba. Bapak, Yap. kalau itu bukannya sesuai positif aja, Pak? Kayak positif keluarnya dari mana dia? Nggak usah itu. Kamu ngacak juga nggak masalah. Pemisalannya boleh sembarang. Oke, sekarang kita jawab. Yuk. Lihat loop 1. Loop 1. Udah lihat loop 1? Ah, loop 2-nya nggak usah diamati, loop 1 aja. Kena kutub apa dulu itu T-nya? Muter negatif. Berarti tulis saya dulu sigma E I kali R no. Yo, kena kutub apa dulu nak? Negatif. Jadi min berapa? 12. Betul. Sekarang loop 1 dengan I1 searah berlawanan. Searah. Berarti tandanya positif. I1. I1 melewati hambatan berapa saja? 2 dan 1. 2-nya hambatan luar, 1-nya hambatan dalam. Ngerti? Nah, 3 punyanya siapa? Di 3. Karena ingat arus sama kalau belum ada cabang. Ini udah ada cabang kan di sini. Ngerti ya? Oke. Sekarang loop 1 dengan I3 searah berlawanan. Searah positif. I berapa? 3. Kali berapa? 3. 0. Sederhanain, ayo. Min 12 terus 3I1 3I3. Pak, boleh nggak sederhanain? Boleh. Mau dibagi 3 semuanya? Oke. Min 4 terus I1 plus. Sudah. Lagi. Sekarang ayo loop 2-nya. Sigma E tambah sigma IR 0. Kena kutub apa dulu itu nak? Positif. Maka 15. Betul. Sekarang loop 2 dengan I2 searah berlawanan. Minus I2. I2 melewati hambatan berapa? 4 sama 1. Betul. Sudah? I2 dengan I3 berlawanan searah. Berlawanan. Minus I3 kali berapa? 3. Sama dengan? Maka sederhanain. 15 min 5 I3 min 3 I2. Bisa sederhanain? Enggak. Ini persamaan, ini boleh persamaan 1, ini persamaan 2. Ini I2 I3, I1 I3. Pak, ada 3 variabel. Sementara cuma 2 bersamaan. Jangan lupa hukum Kirchhoff 1. Apa hukum Kirchhoff 1? Jumlah arus masuk sama dengan arus keluar. Pak Hadi beri nama cabang ini A, yang ini B. Coba sekarang
lihat titik A. Mana arus masuk? Halo. Arus masuk itu tanda panahnya menuju titiknya. Mana? Oke. I1 plus I2. Yang keluar? I3. Yo, substitusi. Substitusi nah. Berarti kalau Pak Hadi mau substitusi I1-nya adalah nih, masukin ke sini. Jadi apa? Ayo. Min 4 I3 min I2 plus benar. Jadi min 4 min I2 plus 2 I3. Nah, sekarang ini Pak Hadi buat aja nih persamaan 3 nih. Gabung deh, yuk. Min 4 terus min I2 terus 2 I3 0. Oke, sekarang Pak Hadi tanya, kamu mau eliminasi yang mana? Mau eliminasi mana? Misal atas kali 2, bawah kali 3. Ayo, jadinya gimana? 30 10 I2 min 6 I3 0. Bawahnya min 12 min 3 I2 terus 6 I3 0. Diapain? Tambah. Ayo, jadi 18 terus min 13 I2 sama dengan maka paham. Pak, kalau gitu berapa I1-nya atau I3-nya? Ya tinggal substitusi ke salah satu. Pak Hadi substitusi ke persamaan 2. Ayo, jadi berapa? Ya, ayo dong, jangan ngomong. 15 minus 5 terus no. Sederhanain. 15 min 90 per 13 min. Ayo, pindah ruas. 3I3 sama dengan 15 kali 13 dikurang 90 per 13. Betul? Ayo, berapa nak? 15 kali 13 195 min 90 per 13. Maka I3 105 per 39 dong. Betul? Betul ya? Oke. I2 udah dapat, I3 dapat. Berapa I1? Lo masukin sana. Yuk. I1 adalah I3 kurang maka minus sampai menyebut terus min 54. Jadi dapat semua sejawab. Biasanya berapa menit soalnya? Biasanya berapa menit?
Ya, satu soal 15 menit, 10 menit. Kan nggak semua soal yang ini. Iya sih. Ya. Maka kerjainnya terakhir soal yang hukum Kirchhoff 2. Kalau space waktunya masih banyak, kerjain. Enggak, tinggalin. Ntar kalau kamu di bimbel diajarin cara cepatnya. Ntar Pak dibuat yang nggak bisa dikerjain secara cepat. Kalau tugas kamu bisa kerjain pakai oke. Kapan prosesnya lengkap?
bagus sebenarnya. Enggak beneran. Kalau itu bener sama. Oh, udah sampai ada aplikasinya gitu. Bahaya keren. Ada aplikasinya. Langsung muncul. Aplikasinya apa namanya? Proto. Web bukan? Atau aplikasi? Oh, aplikasi. Bisa di Duren kali. Kan nggak bisa di Apple di Duren. Nggak di absen ya. Oh, ini gua ada. Nggak ada lagi. Daripada 500 gram biasanya mau ngapain? Tahu kan ngungkap kuliah itu yang benerin